Pernah scroll TikTok, temen lagi pergi wisata, rekan kerja tiba-tiba beli iPhone 16, atau teman-teman SMA sukses secara tiba-tiba. Terus muncul suara nih, gue harus punya itu juga. Tapi kamu pernah berpikir gak ya, kenapa sih hidup orang lain kelihatannya bahagia banget? Tapi itu bener gak sih? Atau cuma ilusi visual yang kita konsumsi tiap hari? Nah, selamat, kamu lagi kena FOMO. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama aku Farin di Jurnal Kato Berbagi Inspirasi. Kali ini aku bakal menghidangkan sebuah berita yang hot nih, yang pas banget buat kita para remaja. Apa ya? FOMO, takut ketinggalan tapi lupa bahagia. Sebenarnya FOMO ini pertama kali dikenalkan oleh Dr. Dan Herman pada tahun 1996. Sebenarnya udah lama banget sih, tapi masuk penelitian oleh Andrewka pada tahun 2013 teman-teman, sebagai perasaan cemas bahwa orang lain mungkin mengalami pengalaman bermanfaat yang kita lewatkan. Menurut beberapa jurnal, ini jadi penyebab munculnya keinginan terus-menerus untuk terhubung secara online. Tapi ketika kita ngikutin gaya hidup orang lain, kita lupa caranya bahagia. Hari ini, kalau kita lihat postingan dan komentar-komentar di media sosial, banyak banget anak muda, apalagi netizen plus 62 yang sering banget ngerasa ketinggalan sama teman-teman di sekitarnya. Apalagi ketika buka media sosial nih, ngelihat kehidupan selebgram, public figure, tokoh-tokoh penting yang hidupnya sempurna terus. Gimana nggak takut ketinggalan para warga plus 62? Nah, menurut survei dari Weblandex, 25% pengguna internet global masuk kategori FOMO. Duh, udah banyak banget ya yang terjangkit kasus-kasus FOMO ini. Teman-teman tahu nggak sih, ketika kita masih scroll TikTok atau Instagram yang bercaption "A day in my life" yang perfect banget, ini sebenarnya bukan kebetulan loh. Itu merupakan algoritma dan tren lifestyle performatif. Kalau kita lihat-lihat, orang-orang hidupnya pada estetik banget gak sih? Sekarang kita masuk nih ke dunia algoritma dan ke budaya pamer. Cocok gak ya kira-kira sama budaya kita di Indonesia? Scroll TikTok aja, kita bisa nemu tren tiap hari. Detik ini trennya udah beda lagi sama beberapa detik ke depan. Tapi sebenarnya itu bukan kebetulan. Itu strategi. Menurut tokoh yang bernama Sherry Turkle dari MIT, media sosial bikin kita merasa terkoneksi, tapi sebenarnya kita merasa kesepian loh. Ingat gak teman-teman, ketika kita lagi scroll TikTok, scroll Instagram, teman-teman atau keluarga yang di sekitar kita, mereka pada terabaikan kan? Jadi bukannya terkoneksi, kita malah merasa kesepian. Kalau menurut aku sih, media sosial itu bikin lupa bahwa hidup ini harus ada prosesnya. Sebagai contoh nih, kamu pernah gak bandingin hidup kamu sama orang yang sering banget posting, "Ini pagiku cerah, pagi ini aku lagi sarapan di sini nih." Pernah gak ya kamu bandingin hidup kamu sama mereka? Padahal kamu bangun pagi aja berat, gimana mau nandingin mereka yang hidupnya serba sempurna? Dan iya sih, brand besar tahu saat ini. Mereka sengaja bikin tren limited edition biar kita takut ketinggalan sama teman-teman kita. Ini sebenarnya strategi banget sih, biar kita semua gak mau ketinggalan dari orang lain. Menurut studi dari Syahputra dan kawan-kawannya, pada tahun ini loh, tahun 2025,
Mereka nemuin FOMO ngedorong belanja impulsif terutama saat flash sale TikTok. Diskon bersebaran di mana-mana. FOMO sebenarnya bukan cuma soal iri. Ini udah masuk ke ranah kesehatan mental. Duh, korban FOMO hati-hati nih. Kasus ini udah masuk loh ke ranah kesehatan mental. Ada nih, psikologi Tara Brach bilang, FOMO membuat kita hidup dalam defisit, selalu merasa kurang, dan makin merasa cemas. Duh, udah parah banget ya kasus FOMO. Kita sendiri kadang suka overthinking setelah buka sosmed. Ngerasa gak sih kita ini cukup produktif gak ya? Kita ini cukup sukses gak ya buat teman-teman sebaya kita? Jujur nih ya, makin kita bandingin hidup kita sama orang lain, makin kita merasa kecil. Padahal bisa aja kita lebih baik daripada mereka. Padahal kan tiap orang punya waktu, jalan, dan kesempatan hidupnya masing-masing. Kenapa kita harus ngikutin jalur mereka? Dari fenomena FOMO yang kita bicarain, sebenarnya apa sih solusinya? Teman-teman pada tahu nggak sih? FOMO kasusnya udah tersebar di Indonesia, tapi kita belum tahu nih apa solusinya. Nah, ini dia. JOMO. Nah, menurut Cal Newport dalam Digital Minimals bilang menjauh dari distraksi digital membuat ruang yang lebih bermakna. Contohnya gini nih teman-teman. Coba deh sekali aja gak scroll TikTok, sehari gak buka Instagram. Bisa gak sih kepala kita itu tiba-tiba plong banget, hari ini gue gak bandingin hidup gue sama orang lain nih gitu. Sekarang kan muncul gerakan balasan dari JOMO. Aku udah pernah coba sih sebenarnya gak buka Instagram selama 3 hari. Awalnya gelisah banget nih. Hari ini ada tren apa ya? Hari ini dance-nya apa ya di TikTok? Tapi setelah berhasil, ternyata pikiran, kepala kita jadi plong, jadi fresh banget lagi. Kita bisa fokus belajar, bisa fokus baca buku, bisa tidur tanpa nungguin notif dari si dia. Nah, jadi slow living atau digital detox ini, JOMO itulah revolusi budaya muda saat ini. Jadi, kalau udah kena FOMO, jangan lupa ya, di sini JOMO jadi solusinya. Menurut studi dari CEL Indonesia, pada tahun ini, tahun 2025, bilang 73% Gen Z mulai pilih gaya hidup mindful consumption daripada ikut-ikutan tren. Artinya banyak nih teman-teman yang udah mulai sadar pentingnya hidup dengan sadar diri. JOMO bukan berarti antisosial, tapi memilih apa yang penting buat kita. Ingat loh, diri kita sendiri pantas buat dihargai. Nah, FOMO itu nyata, tapi bukan berarti kita harus tunduk sama mereka. Nggak selalu loh hidup kita harus dibandingin sama orang lain. Apa sih yang benar-benar kita inginkan buat saat ini? Jangan ikuti tren hanya karena viral. Terus yang paling benar buat saat ini, ikutin apa kata hati kamu. Hidup bukan lomba, hidup bukan ajang pamer, tapi ini adalah saatnya untuk kita berproses agar menyadari bahwa diri kita sendiri adalah seseorang yang pantas dihargai. Kita bisa belajar dari kecemasan untuk sadar apa sih yang penting buat diri kita saat ini. Kita paham keinginan untuk menjadi seseorang itu valid. Validasi itu memang penting, tapi gak semuanya loh harus kita banding-bandingin. Jangan sampai itu jadi sumber tekanan di kehidupan kita dalam keseharian. Jangan biarin algoritma yang atur kehidupan kita. Kadang yang kamu butuhkan bukan sebanyak pencapaian orang lain, tapi yang kamu butuhkan itu bagaimana cara kamu mengeksplor diri sendiri, bagaimana cara kamu menghargai dirimu. Ini adalah masanya kita introspeksi diri.
Nah, konten ini kami buat ngingetin kamu, dan pastinya buat ngingetin diri aku sendiri juga, bahwa hidup bukan soal mengejar, tapi saat ini adalah saatnya untuk kita menentukan arah untuk jalan pulang. Oke teman-teman, aku berharap banget semua teman-teman Gen Z di Indonesia, kita nggak selalu harus bandingin hidup kita sama orang-orang, begitu juga dengan netizen plus 62. Kita semua pantas kok buat dihargai. Diri kita itu punya kelebihannya masing-masing. Jadi kita nggak perlu nyalip orang lain biar kita bisa lebih unggul daripada mereka. Jadi jangan sampai ya terkena FOMO. Sekian dari aku, jangan lupa tungguin aku di episode selanjutnya. Jangan lupa Jurnal Kato berbagi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Menurut survei dari Global Web Blended menurut web Blended survei web Blended